Shalom worship leaders. Ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan kali ini saya akan membagikan video kedua lanjutan mengenai bagaimana cara mengatasi grogi. Oke. Nah, kalau di bagian yang pertama di video saya sebelumnya saya sudah membagikan begitu banyak hal dan itu lebih kepada hal-hal yang non teknis. Dan saya akan bagikan bagian kedua ini supaya tidak terlalu panjang. Saya bagi dua video itu mengenai hal-hal yang lebih ke arah teknis. Nah, cara mengatasi grogi yang pertama adalah datang paling lambat itu setengah jam, ya. Lebih baik 1 jam sebelum ibadah dimulai. Kadang-kadang ketika kita bertugas itu kadang-kadang ada aja gitu yang lupa. Ya bukan saya nyumpahin ya, bukan. Tapi pada kenyataannya ada aja kadang-kadang yang lupa gitu ya. Kalau tidak lupa semuanya ingat, bagus. Tetapi kalau ada yang lupa ketika kita punya waktu spare 1 jam atau setengah jam itu, kita bisa cari apa yang lupa. Misalnya lupa bawa dasi, kita bisa pinjam. Misalnya kita lupa pakai sabuk, kita bisa pinjam ya, misalnya seperti itu ya, agar kita bisa mempersiapkan diri dengan tenang dan tidak terburu-buru. Jadi datang paling lambat setengah jam sebelum dimulai. Nah, selanjutnya lakukan sound check, lakukan cek sound. Supaya apa? Supaya kita confidence, kita yakin dengan volume mic yang akan kita pakai nanti. Nanti saya akan bagikan juga bagaimana kita menguasai mikrofon yang kita pakai. Karena setiap mikrofon itu berbeda-beda, maka saya akan bagikan video bagaimana cara kita menggunakan dan memaksimalkan mikrofon yang kita pakai ketika kita pelayanan. Jadi lakukan sound check. Kemudian, ini penting ya, periksa lirik di multimedia. Nah, jangan pernah berpikir bahwa lah itu kan bagiannya multimedia gitu. Ngapain saya sebagai worship leader saya ngecek liriknya? Nah, kita ini leader. Jadi kalau menurut saya tanggung jawab segala sesuatu yang ada di ibadah itu yang berhubungan dengan praise and worship terutama itu ya tanggung jawab dari worship leadernya. Coba bayangkan kalau kita misalnya menyanyikan sebuah lagu dan ternyata liriknya itu berbeda, apalagi lagu-lagu Natal. Nah, buat leader-leader yang bingung untuk mencari rekomendasi lagu Natal, silakan cek di video saya. 2 video sebelum ini saya sudah merekomendasikan lagu-lagu Natal untuk perayaan Natal. Nah, lirik itu harus kita cek ya, karena kita mau nyanyikan berapa bait, apakah 1 bait, 2 bait, 3 bait. Nah, bayangkan kalau kita mau menyanyikan sebuah lagu, bait ketiga ternyata di multimedianya tidak ada. Terus gimana? Ya, kita mau nyalahin orang multimedia. Ya, kalau menurut saya sebaiknya jangan. Nah, kalau itu terjadi, saya yakin pasti kita grogi. Pasti kita bingung gitu. Waduh, ini gimana nih jemaat? Pada diem. Gua nyanyi sendiri. Bahkan singernya juga mungkin nggak tahu gitu ya lirik ketiganya. Jadi kita untuk mengurangi grogi, kita periksa dan lengkapi, perbaiki lirik di multimedia. Ya, kemarin saya mimpin ibadah Natal itu saya cek semua harus sama dengan apa yang ada yang sudah saya persiapkan. Nah, selanjutnya kita buat lirik lagu yang kira-kira kita belum hafal, dan saya biasanya selalu itu di screenshot di handphone. Ya, saya copy paste, saya masukin ke notes, kemudian saya screenshot setiap lagu itu. Jadi kalau saya misalnya nggak hafal, ya saya akan buat ini jadi contekan saya. Ya, kadang-kadang juga saya print, kadang-kadang juga saya screenshot di 2 handphone, saya punya 2 handphone, jadi cadangan kalau yang ini tiba-tiba mati. Jadi kita well prepare banget gitu. Jadi kita tidak takut bahwa kita akan lupa liriknya. Liriknya itu kadang-kadang multimedia kan suka salah, suka komputer bisa bermasalah, bisa ngehang, juga bisa mati lampu ya. Saya pernah memimpin ibadah dan itu mati lampu dan harus berjalan terus gitu ya. Nah, itu kasusnya itu kasus tertentu lah ya.
Tapi penting bagi kita untuk membuat lirik lagu, terutama yang kita belum hafal. Selanjutnya adalah buat urutan liturgi ibadah supaya tidak ada yang terlewatkan. Kadang-kadang kita grogi, kita takut ya karena kita nggak takut lupa liriknya. Grogi juga bisa muncul kalau kita takut ada yang terlewat. Misalnya di beberapa gereja ada pengakuan iman rasuli terlebih dahulu, ada yang mendoakan sekolah minggu, kemudian juga ada persembahan yang paling penting itu jangan sampai terlewat ya. Nah, jadi kita buat urutannya itu, liturginya tuh. Saya selalu buat itu supaya kita tidak terlewat sesuatu yang sangat penting, dan ketika itu terjadi maka wah itu udah pasti kita grogi lah ya, gemeter gitu. Waduh, gue lupa tadi harusnya itu. Wah itu kelewat ya. Waduh, doa sekolah minggu kelewat dan lain sebagainya. Oke, jadi buat urutannya. Nah, selanjutnya adalah buat urutan lagu dari awal sampai akhir. Diperlengkapi dengan nada dasarnya. Jadi dibuat lagu pertama, misalnya lagu apa, kedua, tiga, empat, lima, dan nada dasarnya itu ditulis. Dan juga bagikan kepada pemusik. Nah, kita bilang lagi, wah itu bukan tanggung jawab saya dong sebagai worship leader. Itu tanggung jawab koordinator ibadah. Nah, ya kita kalau memang itu sudah menjadi tanggung jawab koordinator ibadah, ya kita ingetin aja gitu ya. Tetapi kita mesti cek juga gitu. Jangan sampai kita mau nyanyi, nada dasarnya salah. Nah, itu yang akan membuat grogi itu menjadi memuncak ya. Kalau udah, aduh salah nada dasar. Waduh, salah urutan lagu. Harusnya tadi lagu ini. Kok malah lagu ini? Nah, jadi supaya aman, karena kita datang 1 jam sebelumnya, kita buat urutan lagunya, kasih nada dasar, bagikan kepada pemusik. Oke? Nah, selanjutnya adalah berpenampilan atau menggunakan dress code sesuai dengan yang disepakati. Ya, dan pakailah sesuatu yang wajar dan tidak berlebihan. Pernah saya lihat satu WL itu pakai kayak hot pants ya. Dia WL tapi kayak pakai rok gitu ya, bajunya baju rok, tapi kemudian dia pakai hot pants dan itu di atas lutut, tinggi di atas lututnya. Nah, menurut saya itu menjadi tidak baik ya, karena kok malah seperti ingin punya motivasi sesuatu yang lain gitu. Jadi janganlah kita berpenampilan yang berlebihan gitu. Yang paling penting adalah berpenampilan sesuai dengan dress code yang disepakati. Jangan sampai orang dress code-nya semuanya hitam, tiba-tiba kita biru sendiri. Sebenarnya WL masih nggak apa-apa, tapi itu akan menimbulkan efek kita jadi grogi gitu. Aduh, gue salah baju nih, gimana nih? Ya, terus juga mungkin ada yang ngomong, kok lu pakai biru sih? Harusnya hitam. Nah, ketika kita mau melayani, perkataan-perkataan seperti itu aja bisa mengganggu konsentrasi kita gitu, bisa mengganggu apa ya, persiapan kita, sehingga itu bisa menimbulkan grogi ya. Selanjutnya, untuk mengurangi atau mengatasi grogi adalah lakukan pemanasan vokal. Lakukan pernafasan dengan rileks ya. Saya sudah bagikan video mengenai pemanasan vokal. Nah, itu ada di sana. Bagaimana cara kita bernafas supaya kita bisa mengurangi grogi ya. Lakukan pemanasan vokal juga. Kemudian, nah ini yang penting menurut saya, bersosialisasilah dengan jemaat. Ya, rasa-rasanya seorang worship leader harus punya kepribadian yang cheerful, ceria. Dia harus punya kepribadian yang terbuka. Dia mesti berani nyapa jemaat, datengin orang-orang, ngobrol gitu ya. Nah, itu akan mengurangi grogi kita. Dibanding kita diem aja gitu. Ya. Menyendiri, menyudut, atau berada di belakang layar, di belakang panggung, diem aja gitu. Grogi jadinya. Nah, supaya nggak grogi apa? Ya kita datengin jemaat yang kita kenal. Ya, pakai say hi, ya shalom, selamat datang, terus apa, ajak bicara, terutama yang kita kenal, yang kita ajak ngobrol, tanya kabarnya, dan lain sebagainya. Dengan kita bersosialisasi dengan jemaat, niscaya, ya itu akan mengurangi grogi kita. Nah, selanjutnya yang terakhir
adalah bagaimana cara mengatasi grogi. Jangan fokus kepada jemaat yang pasif. Dalam sebuah ibadah, misal 100 orang, pasti ada aja 1-5 orang, bahkan mungkin bisa lebih. Jemaat yang tidak aktif gitu, yang tidak respon sama kita. Nah, kita jangan lihat ke sana. Ya mungkin dia lagi sakit, ya mungkin dia lagi hidupnya lagi berat gitu ya, mungkin dia emang nggak suka nyanyi, jemaat yang nggak suka nyanyi, kita jangan lihat ke situ. Kalau kita lihat ke situ, maka kita akan grogi gitu. Kita akan dikuasai pikiran yang mungkin bikin kita discourage gitu, jadi takut gitu. Waduh, ini kayaknya lagunya salah deh. Waduh, ini kayaknya nadanya ketinggian deh. Kok ini orang ini orang kok nggak mau nyanyi ya? Jangan gitu ya. Waduh, ini kayaknya saya gagal nih jadi WL. Kok nih orang nggak nyanyi? Jangan begitu. Itu akan membuat kita semakin grogi. Nah, caranya adalah yang seperti itu ya sudahlah gitu kan. Kita sekali-sekali kita boleh fokus ke mereka gitu ya. Tetapi kita harus lebih fokus kepada jemaat-jemaat yang aktif dan meresponi lagu itu. Niscaya kita akan semakin semangat dan kita akan berkurang groginya. Kita akan lebih percaya diri ketika melihat orang-orang yang aktif dan responsif ketika kita memuji Tuhan. Oke, saya rasa itu yang saya bisa bagikan. Bagaimana cara mengatasi grogi. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe channel ini. Karena saya akan terus membagikan materi-materi yang bermanfaat untuk worship leader. Shalom, worship leader.